Lumba-lumba adalah hewan mamalia yang luar biasa. Mereka adalah makhluk yang terampil secara sosial, cerdas, gesit, ceria, dan menyenangkan, yang memiliki banyak kesamaan emosional dengan manusia, dan yang tidak kalah menariknya adalah tingkat kecerdasan mamalia air ini. Mari kita saksikan beberapa hal menarik dan fakta unik tentang mamalia yang satu ini. Yang pertama, dapat ditemukan di seluruh dunia dan di lingkungan yang berbeda. Ada 36 spesies lumba-lumba laut, hidup di hampir semua lingkungan perairan, termasuk lautan, pesisir, muara, dan air tawar, dalam suhu mulai dari kurang dari 0 derajat Celcius hingga lebih dari 30 derajat Celcius. Di Inggris, lumba-lumba hidung botol terkonsentrasi di sekitar Wales Barat dan Skotlandia Timur. Skotlandia adalah rumah bagi lumba-lumba hidung botol paling utara di dunia. Dan habitat lumba-lumba di Indonesia pun juga tak kalah banyak, yaitu Teluk Kilauan Lampung, Pulau Tunda Banten, Pantai Lovina Bali, Pulau Saliden Sulawesi Utara, Misol Raja Ampat, Kepulauan Derawan Kalimantan Timur, Laut Sawu Nusa Tenggara Timur. Mereka bepergian dan datang dengan kawanan setiap tahunnya. Yang kedua, lumba-lumba air tawar, Amazon. Sungai Amazon adalah rumah bagi 4 spesies lumba-lumba sungai yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Fakta menarik dari lumba-lumba yang berhabitat di sungai Amazon ini adalah berwarna merah muda, dan bisa berubah warna. Meskipun lumba-lumba sungai merah muda Amazon terkenal dengan rona merah mudanya, mereka tidak dilahirkan dengan cara ini. Lumba-lumba sebenarnya lahir dengan warna abu-abu dan perlahan berubah menjadi merah muda seiring bertambahnya usia. Lumba-lumba jantan terlihat lebih merah muda daripada lumba-lumba betina. Warna ini dianggap sebagai simbol penaklukan atau pemimpin, daya tarik pada lawan jenis, dan keceriaan sang lumba-lumba tersebut. Namun, warna akhir mereka dapat dipengaruhi oleh perilaku, penempatan, dan paparan sinar matahari. Ketika lumba-lumba jantan terlihat dengan warna pink cerah akan menarik lebih banyak perhatian dari lumba-lumba betina. Lumba-lumba sungai ini dapat menampilkan tanda-tanda yang berkisar dari sebagian besar abu-abu dengan beberapa bintik merah muda, hingga merah muda flamingo penuh. Fakta menyenangkannya adalah, ketika lumba-lumba bersemangat, mereka dapat merubah ke warna merah muda yang lebih cerah, seperti manusia ketika tersipu malu. Yang ketiga, mereka adalah mamalia perenang yang sangat cepat. Bagaimana dengan mamalia air yang satu ini? Mungkin kalian sudah bisa menebaknya. Mamalia air tercepat adalah lumba-lumba. Ia bisa mencapai kecepatan maksimum 60 km per jam. Hewan yang suka bermain ini memang dilengkapi dengan bentuk tubuh yang ramping sehingga bisa berenang dengan cepat. Sebagian ilmuwan percaya bahwa rahasia utama kecepatan berenang lumba-lumba terletak pada karakteristik kulitnya yang licin dan halus tanpa sisik, memungkinkan mereka untuk meluncur dalam air dan berenang dengan sangat cepat. Saingan terdekat lumba-lumba adalah paus pembunuh atau orca, yang sebenarnya juga adalah sejenis lumba-lumba, dan kecepatan orca bisa mencapai 56 km per jam. Yang keempat, cara berburu yang unik dan cerdas. Di alam liar, saat berburu ada beberapa kawanan yang akan pergi menggiring ikan dari dasar menuju permukaan ke tempat kawanan besarnya berada. Lumba-lumba menghasilkan gelembung untuk menggiring mangsanya ke permukaan, sehingga kawanan lebih mudah untuk memangsa makanannya dalam jumlah banyak. Teknik ini
adalah salah satu yang sering diterapkan dan dipakai saat berburu mangsa oleh mamalia cerdas dan tercepat seperti lumba-lumba, karena kerjasama antar kawanan sangat penting bagi sang lumba-lumba. Mereka terkadang juga menggunakan teknik berburu yang disebut fishwhacking, di mana mereka menggunakan ekornya untuk memukul ikan dan membuat mereka pingsan dan membuatnya lebih mudah ditangkap. Dan yang tidak kalah menariknya, lumba-lumba tersebut memanfaatkan kerang sebagai perangkap dengan cara menggiring ikan masuk ke cangkang kerang kosong yang besar. Selanjutnya kerang dibawa ke permukaan dan lumba-lumba mengocoknya dengan keras supaya ikan terjatuh langsung ke mulut lumba-lumba yang terbuka. Yang kelima, lumba-lumba mamalia yang sangat cerdas. Lumba-lumba hidung botol adalah salah satu spesies yang sangat cerdas, yang memiliki kemampuan untuk mengenali diri mereka sendiri di cermin. Hal ini dianggap mencerminkan kecerdasan mereka, dan banyak yang sudah kita lihat, banyak lumba-lumba yang sangat pintar bermain sirkus dan sangat menakjubkan. Fakta ini telah dibuktikan oleh ilmuwan lumba-lumba yang telah didokumentasikan menggunakan alat, dan didapatkan sebuah fakta penemuan yang sangat mengejutkan. Di Shark Bay di Australia Barat, lumba-lumba memasang spons laut di paruh mereka untuk melindungi mereka dari batu tajam dan berbahaya saat mereka mencari ikan. Yang mengesankannya lagi adalah, lumba-lumba mampu mereplikasi suara yang tidak ada dalam ekosistem mereka sendiri. Sebagai contoh, lumba-lumba hidung botol mampu meniru suara disintesis yang tidak sama seperti vokalisasi mereka yang biasa. Mereka bisa menyalin suara asing bagi mereka. Lumba-lumba juga dapat meniru perilaku spesies lain yang mereka amati, bahkan jika perilaku itu tidak alami bagi mereka. Inilah sebabnya lumba-lumba dapat dilatih untuk meniru gerakan manusia meskipun fisiologi mereka secara alami tidak mendukungnya. Yang keenam, tidur menggunakan sebelah mata. Sebagai mamalia yang harus menghirup udara setiap beberapa menit sekali, ternyata lumba-lumba tidak bisa tidur tanpa risiko tenggelam. Lumba-lumba dan mamalia lainnya, seperti paus, sudah mengembangkan adaptasi yang luar biasa. Setiap makhluk dapat mematikan setengah otaknya, tetap sadar sementara setengahnya lagi tertidur. Secara teknis disebut, tidur lambat gelombang unihemispheric, yaitu ketika otak lumba-lumba turun hingga 50%. Mereka menutup mata secara berlawanan, membiarkan satu matanya terbuka untuk mendeteksi bahaya, dan mereka mengistirahatkan sebagian tubuhnya, namun mereka masih sadar akan lingkungan mereka. Tidak seperti semua binatang di dunia, lumba-lumba yang tertidur masih dapat mengendalikan gerakannya, berenang perlahan, mencari udara, dan memindai lingkungan dari ancaman. Bagaimana menurut kalian? Apakah lumba-lumba bisa dikategorikan mamalia tercerdas di dalam air? Silahkan komen di kolom komentar, like, dan subscribe. Terima kasih.